Selamat siang para pecinta pakaian thrifting ya. Untuk kalian yang mau usaha thrifting, dengarkan jelasan ini. Jadi usaha thrifting itu adalah usaha yang unik. Banyak orang mengatakan bahwa usaha thrifting itu adalah usaha yang unik, usaha yang bikin greget, usaha yang bikin ketagihan. Kenapa? Karena di suatu saat di suatu bar itu, yaitu bar yang kita beli itu hanya berdasarkan item atau jenis aja, tapi kita tidak mengetahui isi dalamnya. Makanya itu ada rasa penasaran, greget, dan rasa ingin selalu membuka itu memang ada di balik. Makanya ini juga dapat nilainya, nilai penasarannya ada, uangnya dapat di sini, penasaran juga dapat ya. Jadi usaha thrifting ini adalah usaha yang banyak digeluti orang juga. Usaha ini adalah usaha yang mampu menunjang sebagian orang yang bergelut di usaha thrifting ini, menunjang ekonominya, keseharian kerja dia yang dulunya memang pengangguran, sekarang dengan adanya usaha thrifting ini mereka bisa mendapatkan usaha ini dengan minimal biaya nggak terlalu besar. Jadi usaha ini juga ada usaha yang makin hari makin meluas. Jadi memang dia tuh personal brandingnya tuh itu memang makin lama makin meluas. Karena apa? Karena brand Bal ini dia tuh mengikuti fashion. Jadi per tahun, tiap tahun itu dia berganti-ganti fashion gitu. Apa sih Bal thrifting? Bal thrifting adalah kemasan pakaian yang dikemas dari negara luar. Ada yang kemasan 100 kilo, ada yang 80 kilo, ada 90 kilo, dan ada yang 50 kilo gitu. Untuk item thrifting itu banyak, mulai dari item anak-anak, dewasa, tas sama bawaan dia ada. Nah, untuk yang memulai usaha, yang baru mau mulai itu, kita tinggal menentukan aja item apa nih yang mau dahulu kita buka gitu. Untuk mencari tahu item apa yang dahulu pernah awal kita buka itu, ya dengan cara-cara mungkin kita mengenal apa sih yang dibutuhkan di daerah kita, tempat kita gitu. Apa sih yang lagi ramai dicari orang di daerah tersebut gitu. Ya, apa sih yang lagi trading sekarang gitu. Bisa mulai dengan itu. Namanya memperkenal pasar, kenalkan pasar gitu. Jadi pasar itu bentuknya itu dia tuh ini branding gitu. Branding itu target marketnya memang beda-beda gitu. Mungkin di kalangan kakak posisi orang-orang yang buka ini dia lebih ke musim dingin, itu mungkin cocoknya ke jaket tebal atau jaket gunung. Sementara di tempat lainnya itu menunya supaya panas, mungkin baju-baju yang pendek atau celana yang pendek gitu. Dan item bal ini dia tuh beda-beda ya, beda-beda. Setiap bal itu brand itu beda-beda itemnya gitu. Ada kaos, ada celana, semua item pun ada di sana gitu. Jadi makanya kalau orang buka thrifting ini, orang condong satu item. Kenapa? Karena dalam satu bal itu belinya satu item. Dan usaha juga memang awalnya itu didasari dengan hal-hal dasar, dengan buka 1-2 bal gitu. Jangan ambisi bukanya gitu. Nah, setelah kita buka 1-2 bal, nanti lihat perkembangannya bagaimananya. Nah, nanti di sana akan ketahuan gitu. Oh, ini usahanya yang gini loh, ini usahanya yang paling menguntungkan loh. Kita akan melihat di sana nanti. Terus spek-speknya begitu. Jadi kalian juga untuk yang masih ragu-ragu memulai pakai tagang ini, thrifting ini, kalian bisa mulai apa yang kita suka aja gitu. Contoh, dulu saya itu nggak tahu nih apa yang saya jual dahulu gitu. Sementara saya itu melihat orang-orang yang live itu memang lumayan rame gitu, penontonnya rame, yang barangnya memang dicari-cari orang gitu. Makanya saya itu bingung dan saya memutuskan, saya menyukai ini loh, saya menyukai kaos loh, saya bukanya kaos gitu. Lama saya buka kaos, dari satu bal itu 1 bulan saya kelola, dari 2 bal jadi 1 bulan, 3 bal 1 bulan, terus meningkat. Makanya itu saya itu dulu awalnya itu memperkenalkan tuh personal branding dulu gitu. Jadi saya itu lebih ke ini dulu, ke tempat, karena saya kan nggak online dulu, di offline. Saya itu memperkenalkan sebagai customer bahwa saya itu mempunyai toko di sini, tempatnya di sini, dan alamatnya ini gitu. Nah, setelah itu kan karena makin lama makin meluas, dan juga laku barang saya itu makin lama makin deras juga gitu.
Jadi tergantung jangkauan dia. Makanya dengan begitu saya lihat, oh ini kalau saya ke online nih mungkin asik nih gitu. Dan item buy itu nggak harus kita bingung dalam membukanya, karena setiap item itu perhitungan dan quantity itu memang bisa dikelola. Mau item apa bisa dikelola itu. Tapi kalau untuk pemula itu alangkah bagusnya kalau kita coba dengan item HPP-nya yang murah dahulu gitu. Mungkin dengan kain anak tebal, tipis, atau kaos cewek dengan panjang, kaos cewek dengan pendek, itu bisa mulai dihitung. Karena di sana itu itemnya harga per pieces itu masih dapat dikelola gitu. Dan kita itu buka bal itu tergantung dari jenisnya Kak. Karena jenis bal itu banyak banget ya. Dan brand bal juga banyak dia. Makanya kalau kita langkah baiknya kalau kita menanyakan di suatu penjual bal, lebih baik kita menanyakan kode itemnya aja, jangan menanyakan kode gitu. Kenapa? Karena brand bal itu beda brand, beda kode gitu. Nanti kalau kita tanyanya ke orang yang benar, nanti akan ini loh, kita dimain-mainkan sama oknum. Kalau kita bertanya sama ini, kebetulan kita bertanya sama oknum gitu. Makanya harus lebih berhati-hati lagi dalam menanyakan. Makanya menanyakan aja itemnya. Ini jangan untuk orang yang udah sering buka ataupun orang yang baru mau buka gitu. Tanyakan item apa sih yang dicari gitu, dan berapa sih harganya, dan berapa sih kuantitinya gitu. Dan lihat dulu segelan kawannya gitu. Pastikan segel yang kita beli itu banyak itu masih tersegel gitu. Yang sampai barangnya udah terbuka atau bagaimana, dan biasanya itu akan hilang barang-barang barunya, barang-barang yang bagusnya itu akan hilang gitu. Untuk bal itu ya, kenapa sih Bang di Bandung itu banyak penipu? Jadi begini loh, penipunya ada itu karena memang di sana itu mereka tuh merasa, oh ini tempat yang bagus loh buat kita melakukan perencanaan. Itu memang oknum, karena penipu itu datanya bukan dari di sini dari sana, itu bukan. Mereka datang dari mana-mana, dan mereka itu memang mencari tempat-tempat yang memang strategis untuk mereka, buat mereka menipu gitu. Mungkin karena di Bandung ini adalah dikenal dengan pedagang thrifting yang lumayan besar, jadi oknum-oknum tak dari manapun mungkin mereka bisa berpura-pura berdagang di Bandung, atau bisa berpura-pura menjual pakaian di sini gitu. Karena pada intinya kalau pedagang itu nggak akan menipu. Makanya kita tuh untuk menganalisir hal-hal yang tidak kita inginkan, takut tertipu atau nggak mau tertipu itu dengan hal-hal kecil gitu. Contoh, kakak melihat satu akun, kakak pastikan akun-akunnya itu mempunyai testimoni asli gitu, dan mengetahui siapa sih yang mempunyai akun tersebut, apa sih personal brandingnya gitu, dan kemana sih tempat dia, di mana sih tempat dia berjual gitu. Nah dengan begitu insya Allah tingkat kita mau tertipu di saat nggak akan terjadi gitu. Kalau bisa kita tuh jangan mengasih peluang masuk oknum itu, jangan pernah ngasih masuk gitu. Makanya kita harus benar-benar detail mengetahui siapa sih orang ini, dan berapa sih barang yang dia jual, apa sih barang yang dia jual, di mana sih tempatnya. Makanya harus lebih itu, kita harus memang lebih pintar dari oknum itu. Kita juga sebagai pedagang ini, makanya itu sebagai pedagang juga saya harus hati-hati gitu. Karena apa? Terkadang banyak orang yang mengatasnamakan gitu, mengaku oh ini orang gudang di sini, orang ini gudang sini, orang ini gudang seperti yang kemarin terjadi, orang mengaku gudang saya, padahal dia tuh dropship yang membeli barang saya, dan dia menipu orang gitu. Saya sayangkan, makanya saya jelaskan kembali untuk menganalisis hal-hal yang tidak kita inginkan tadi. Bisa mulai dengan cara-cara kita tuh mengontrol akunnya, kita memastikan memang akunnya tuh real gitu, bukan akun bodong gitu. Dan bisa juga kalau kita memang ada waktu, bisa juga kita datang ke tempat kediaman dia berdagang gitu. Kita lihat apa sih yang dia jual, dan di mana sih tempat dia berjual gitu. Insya Allah kalau kita udah seperti itu, udah punya prinsip seperti itu, nah kita tinggal aja memilih item apa yang mau kita beli gitu. Ini untuk pemula ya. Kalau pemula itu selain itu hal-hal yang seperti tadi yang kakak harus hindari, seperti harus hati-hati, lihat ke aslian akun dia, lihat ke aslian testimoni dia gitu. Di sisi lain kakak juga harus mempunyai target market gitu, mempunyai sasaran gitu. Sasaran maksudnya dalam kategori apa sih sasaran yang kakak mau beli gitu, kemana sih kakak harus menjualnya, marketnya kan harus kemana sih gitu. Kita harus mengenal kedua itu dulu. Nanti setelah kita mengenal kedua itu, yang dalam bisnis itu yang pertama itu dibangun kejujuran dulu ya. Kita harus mencantumkan nilai
kejujuran dalam diri kita gitu. Karena apa? Pedagang besar itu dikenal dengan luasnya, begitu dikenal dan begitu bijaknya itu dilihat dengan karena kejujurannya gitu. Makanya sangat butuh dalam berdagang itu selain dari waspada, kehati-hatian itu ya kejujuran gitu. Kita harus mencakupkan semua itu. Setelah itu kita bentuk juga yang namanya mental gitu. Mental. Kita harus menguatkan mental gitu. Kita harus mempunyai mental agar kita mendapatkan ide-ide yang cemerlang gitu. Ide-ide yang tidak pernah kita tahu. Setelah kita mempunyai mental, ide-ide itu akan tumbuh dengan sendirinya. Nanti rute-rute selanjutnya kita setelah kita mempunyai mental, mempunyai kejujuran, kita juga harus menjunjung tinggi komitmen gitu. Jadi kita komitmen, apa sih yang harus kita bicarakan sama customer kita? Apa sih yang kita bicarakan sama audiens kita? Nah, kita harus komitmen, kita harus jangan kita menceritakan orang tanpa kita melakukan, itu nggak boleh juga ya. Jangan kita mengasih edukasi, mengasih penyerahan kepada orang sementara kita sendiri nggak melakukannya, itu juga nggak baik. Jadi kita harus juga melakukan apa sih yang kita bilang, apa sih yang kita lakukan gitu. Untuk usaha itu ya apa aja kita bisa mulai usahanya, entah itu bukan dari thrifting pun nggak apa-apa. Yang penting kita tuh harus tadi awal dari usaha itu, awal dari bisnis, awal dari pekerjaan, awal dari usaha. Yang pertama itu camkan kejujuran dalam diri kita gitu. Karena itulah yang akan menjunjung kita, itulah modal terbesar orang dalam berbisnis, itulah modal orang terbesar dalam bekerja, itu modal terbesar dalam bidang pengusaha gitu. Mereka mempunyai mencantumkan hak nilai kejujuran dalam hati mereka gitu. Jadi itu. Setelah kejujuran bentuk juga nama mental gitu, diiringi dengan komitmen tadi gitu, dan tadi diiringi lagi dengan konsisten gitu, baru kita ke level-level selanjutnya. Nah, kita mempunyai itu dan kita bangun 4 kriteria itu, kita bentuk namanya membangun sebuah pasar, membangun personal branding gitu. Hal pemula yang dihadapi sebagai customer itu biasanya itu ya itu mulai dari membangun gitu. Karena membangun itu iya, mereka membutuhkan persiapan yang memang fantastis gitu. Mereka membutuhkan persiapan yang memang mungkin dengan biaya yang lebih, modal yang lebih gitu. Karena apa? Karena di sana tuh membangun itu ya namanya memulai itu memang persiapan yang double gitu. Kita harus mempersiapkan keuangan, perencanaan, strategi gitu. Kita harus mempunyai perencanaan itu. Setelah kita bentuk semua itu, setelah mereka terbangun, personal branding kita terbangun, toko kita udah terbangun, udah tahu kita sebagai penjual apa dan kita sebagai personal branding kita apa gitu. Nah, hal yang kita harus lakukan lagi itu menjaga gitu. Karena apa? Menjaga itu lebih sulit daripada membangunkan. Banyak orang-orang yang berhasil menciptakan satu bisnis. Banyak orang yang berhasil dalam bidang pekerjaan, tapi tidak banyak yang bisa dalam menjaga itu semua gitu. Jadi hal-hal kecil yang saya tanya kepada orang-orang yang memang udah banyak melakukan lika-liku dalam kehidupan, lika-liku dalam bisnis itu, ya mereka itu belajar dari pengalaman. Maka mereka memutuskan ilmu tertinggi itu bukan dapat dari buku-buku, bukan dapat dari dosen, bukan dapat dari video-video durasi, bukan dapat dari guru-guru, tapi dapat dari pengalaman gitu. Makanya alangkah bagusnya kita itu memulai baru mendapat pengalaman gitu. Memulai hal-hal yang sepele, tapi nggak harus kita mulai semua biar kita dapat pengalamannya semua gitu, nggak harus. Karena apa? Nggak mungkin kan kita mati dulu, nggak mungkin kita terjun dulu baru kita berdiri lagi, nggak mungkin kita patah kaki dulu baru kita mengobrol, nggak mungkin. Jadi pengalaman itu bisa kita dapat dengan orang-orang, bisa kita tanya sama orang-orang yang sudah melakukannya, yang memang sudah berhasil, sudah bangkrut atau sudah gagal gitu. Kita bisa mulai tanya di sana. Jadi gimana sih cara mengatasi kegagalan mereka itu? Dan bagaimana sih kok tiba-tiba mereka bisa gagal? Dan bagaimana sih kok mereka bisa berhasil gitu? Kita tanya sama mereka. Jadi kita bisa belajar pengalaman yang dari mereka tanpa kita harus melaluinya gitu. Untuk bisnis thrifting ini kayak makin hari itu dia tuh makin meluas gitu. Jadi jangkauannya itu makin hari makin meluas.
Mungkin sekarang juga offset tripping ini udah masuk di seluruh wilayah, seluruh provinsi ya udah masuk gitu. Semakin orang lama semakin banyak yang usaha ini, alhamdulillah ya. Dan usaha ini juga minim dari kerugian kan gitu. Walaupun ada tingkat ruginya. Tingkat ruginya itu apa? Tingkat ruginya tidak ke komitmenan atau tidak ke konsisten orang dalam berdagang. Jadi manajemennya keberantakan, tidak mempunyai perencanaan. Itulah syarat yang dilakukan orang-orang dalam gagal berbisnis itu. Gagal bisnis itu bukan karena produknya jelek. Gagal bisnis itu karena tadi tidak punya perencanaan, tidak kenal pasar, tidak mau rugi dan mau tidak sabar, tidak mau rugi dan mau untung cepat gitu, dan tidak mempunyai mental. Itulah biasanya yang dilakukan sama orang-orang yang telah gagal tadi. Nah, kita bisa membangun semua itu dengan memulai hal-hal dasar gitu. Kita bangun satu persatu gitu. Kita mulai kokohkan bentuk satu persatu. Jadi kita harus bentuk personal branding juga dikenal sama bentuk kriteria gitu. Jadi kita harus mempunyai kriteria membedakan apa sih membedakan konsep kita, apa sih membedakan produk kita sama produk lain gitu. Semua toko mungkin begitu caranya. Mereka tuh mencari nilai tambah gitu. Berlomba-lomba untuk mencari perencanaan yang tadi namanya nilai tambah gitu. Mereka mencari di sana. Di bal ini dia itu banyak jenisnya kayak kakak yang mau usaha bal ini harus tentukan aja. Maunya dulunya buka item mana sih dan harus terjunnya kemana dulu nih gitu. Karena usaha thrifting ini juga dia itu usaha yang lumayan kak. Karena apa? Kalau kita berjual pakaian lain atau makan makanan lain, mungkin kita jualnya itu pada customer yang memang membutuhkan atau mau memakan barang tersebut. Sementara kalau pakaian thrifting ini dia lebih ke ini. Terkadang pembelinya itu dari orang ke orang, dari teman ke teman, kadang sama penjual gitu. Contoh, kakak membuka satu item kaos kera gitu. Nah nanti setelah orang mengetahui, toko sebelah mengetahui kakak membuka item itu, nah mereka akan mencari juga tuh barang apa sih yang bisa diambil dari kakak ini gitu. Jadi belinya itu dari penjual ke penjual gitu. Kebanyakan begitu. Maka tingkat lakunya itu akan lebih besar kakak. Dalam usaha itu yang sulit itu ya konsisten gitu. Konsisten dalam waktu, disiplin dalam waktu bekerja, dalam memposting itu yang sulit itu. Pada dasarnya tuh orang bisa membangun tapi tidak bisa menjaga karena itu. Entah itu di bidang pekerjaan, di bidang pengusaha, di bidang kedokteran atau di bidang apapun ya, yang sulit itu ya menjaga jadi gitu. Buat teman-temanku yang mau usaha thrifting ya, kalian tinggal DM, tentukan aja itemnya. Item apa sih yang mau saya buka gitu. Jangan kita menanyakan kepada penjual itu kode atau brandnya gitu. Kenapa? Karena brand Bali itu dia puluhan ya, puluhan gitu. Dari brand Jepang, brand Korea, brand Cina itu puluhan brandnya. Nah masing-masing brand itu dia beda-beda kodenya gitu. Ada kode huruf, kode angka itu beda-beda. Takutnya kalau kita menanyakan kode, kita menanyakan kebetulan kepada oknum, itu akan berbahaya buat kita. Dampak tertipu itu akan ada, mereka akan ada peluang buat masuk. Makanya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita ingin seperti tertipu tadi, kita bisa mulai dengan hal-hal dasar gitu. Kita harus mengetahui siapa sih penjualnya, di mana sih tempat dia berdagang, dan kapan sih dia mulai berdagang gitu. Nah setelah kita mengetahui itu, kita bisa mulai dengan, kalau ada waktu kita bisa langsung survei langsung ke tempatnya gitu. Nah cara-cara itu akan menganalisis hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu adalah cara-cara untuk meredam oknum memasuk ke kita gitu. Begitu juga. Dan semua item itu ada segmen pasar, dan semua item itu ada kategori orang yang harus memakainya gitu. Contoh perbandingan antara jumpsuit jean dan jumpsuit katun tadi yang pernah kita jelaskan di video-video sebelumnya. Jumpsuit katun itu condong ke anak-anak yang usia dari usia di bawah 5 sampai 35 itu anak-anak remaja, kategori anak remaja. Sementara jumpsuit katun itu lebih dominan yang sering pakai itu ibu-ibu yang usia di 35 sampai ke 40-an gitu. Pada umumnya begitu. Jadi kita tuh membaca apa sih yang dominannya ke sini tuh. Itulah lari pasarnya gitu.
Dan item HPP yang rendah pun masih banyak Kak. Ada kaos cewek dengan panjang, kaos pendek dengan pendek, pakai anak tebal, tipis, itu HPP-nya masih di bawah 10 ribuan gitu. Jadi cara pemasarannya juga sama. Kita pisahkan, kita bongkar satu bal, kita pisahkan barang A, B, dan C-nya. Karena di setiap bal itu, setiap item itu, jenis itu ada tipenya, tipe A, B, dan C-nya dalam satu bal itu biasanya. Nah, kita pisahkan barang kepala, barang badannya dulu. Lagi kita pisahkan itu, yang sisanya buat barang ekor gitu. Keindahan dalam dunia thrifting ini yaitu seseorang yang membuka barang, mereka tidak akan mengetahui isi berapa banyak brandnya, berapa banyak kualitas yang menurut mereka itu bisa diolah, dan berapa banyak rejectnya mereka nggak akan tahu. Tapi kita sebagai pedagang bal bisa memastikan 80% barang thrifting ini bisa diolah. Kenapa? Karena setiap kali kita berdagang, kita menjual itu, kita selalu menanyakan kepada customer gitu. Di thrifting ini tidak ada yang membuang Kak. Barang yang sobek sekalipun bisa diolah kembali, dia bisa dijahit ulang gitu. Dan itu juga bisa membuat traffic kita naik. Itu bisa dibagikan buat giveaway agar traffic kita naik nantinya gitu. Itulah indahnya dalam dunia thrifting. Di bagian thrifting itu ada bahan yang harus diolah dan ada yang langsung harus jual gitu. Seperti bahan kulit. Bahan kulit itu harus dipola kembali. Jadi orang itu belinya, ada bal namanya bentuk bahan kulit itu ada gitu. Jadi orang itu pola sendiri, mereka desain sendiri, bentuk sendiri gitu. Kadang juga jas itu, sebagian jas itu karena banyak jomblo-jomblo, sebagian jas itu kalau memang orang itu mau mencari model, mereka bisa rombak kembali gitu jahitannya dan bisa dijahit kembali gitu. Dan banyak item yang langsung jual. Di luar itu itemnya langsung jual aja gitu. Nggak harus jual lagi, paling kalau kita mau kelihatan cool, kelihatan tuh mewah, mungkin dengan kita setrika dulu gitu. Dan baru kita pajangkan biar ada nilai tambah di sana gitu. Begitu. Dalam usaha itu nggak harus usaha thrifting gitu. Usaha apa aja begitu. Caranya kan begitu sama. Yang pertama itu ya kita harus cantumkan nilai-nilai kejujuran dalam diri kita gitu. Kita harus bentuk itu sebentuk-bentuknya, kita harus buat itu sebuat-buatnya gitu. Kita benar-benar harus menguasai namanya ilmu kejujuran gitu. Ilmu kejujuran itu kita harus menceritakan apa sih kelebihan, apa sih kekurangan dalam produk kita gitu. Kita nggak sebagai pedagang, kita itu lebih baik kita jujur daripada kita membaguskan atau membuat, asalkan produk kita laku itu juga nggak baik loh. Lebih baik kita lama dikenal, tapi setelah dikenal kita susah dilupakan begitu. Itu juga akan lebih baik. Buat teman-temanku sebagai pedagang, semua pedagang, saya harap semoga kalian tuh bisa menjunjung tinggi namanya kejujuran tadi. Kita harus benar-benar jujur gitu. Kita jangan mengharap uang yang besar tapi bentuknya hanya sekali. Lebih baik kita ngambil kecil tapi itu terus gitu. Dan kita jangan pernah kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan untung, itu nggak boleh juga. Karena apa? Banyak orang yang saya kenal yang menghalalkan segala cara. Biasanya itu mereka tuh bukan menaik, mereka malah menurun. Maka jauh dari orang yang merintis tadi. Lebih baik kita merintis, ambil kecil pun nggak apa-apa. Karena yang kecil itu akan menjadi besar setelah dikalikan kuantiti sekian, banyaknya sekian gitu. Nggak harus besar dengan kuantiti dikit. Kalau itu hasilnya yang menyakitkan orang lain, maka doa orang lain itu akan mengenai kita gitu. Doa sekarang itu karma itu nggak berlaku ketika kita sudah meninggal. Karma itu berlakunya ketika kita masih hidup pun banyak tuh ciri-ciri dari karma. Makanya kita harus menjunjung tinggi kejujuran gitu. Jujuran, komitmen itu harus kita junjung tinggi, dan kita harus disiplin dalam waktu kerja kita harus disiplin, waktu libur kita harus disiplin, waktu memposting konsisten kita, makanya kita harus disiplin dengan waktu. Ada waktunya kita kerja, ada waktunya kita istirahat, dan ada waktunya kita itu liburan, ada waktunya kita itu bercinta atau sebagainya, atau jalan-jalan atau sebagainya gitu. Banyak. Kita harus bisa mengatur itu karena semuanya itu ada hak. Ada hak buat istirahat, ada hak buat diri sendiri, ada hak buat mulut, ada hak buat hidup, ada hak buat diri kita gitu. Dan kita sebagai pedagang itu yang intinya pertama itu kita bentuk rasa percaya diri gitu. Jadi kita harus membentuk itu semua
Dengan mulai kita tuh membanggakan, menilai kelebihan dalam diri kita. Jangan kita ungkit-ungkit kekurangan kita gitu. Kita lebih mendalami, menggeluti, dan ini mempelajari apa sih kelebihan kita, di mana sih kelebihan kita. Karena percayalah, setiap orang itu mempunyai kelebihan masing-masing gitu. Tinggal lagi cara kita mencari kelebihan itu di mana gitu. Kita harus menggeluti, benar-benar kita ciptakan kelebihan itu. Sampai-sampai benar kita tahu, oh kelebihan saya di sini, dan kekurangan saya di sini. Dan kita bisa mempelajari kekurangan itu dengan cara kita bertanya ke teman-teman, bagaimana sih orang-orang mengatasi kelemahan itu. Karena pada intinya setiap manusia itu ada kelebihan dan kekurangan gitu. Sama dengan dunia dagang. Dunia dagang itu begitu. Kita harus percaya diri dengan menjual produk kita, barang kita gitu. Bagaimana sih biar orang membeli barang kita gitu. Makanya kita boleh bersaing dalam dunia perencanaan berbisnis, tapi tidak boleh bersaing dengan harga. Kenapa? Karena kalau kita bersaing harga, yang adanya produk kita bukan malah menaik, itu akan menurun ratingnya. Maka keuntungan untung pun akan lebih kecil. Lebih baik kita tuh berperang dengan perencanaan. Mungkin dengan toko sebelah itu mengasih diskon atau bagaimana. Mungkin toko lain itu menyediakan barang apa sih keunggulannya gitu, dan apa sih mungkin ada poin-poin gitu, mungkin ada hitungan dalam orang berbelanja kayak di toko MBL ini gitu. Kita tuh menghitung berapa orang yang mau ngambil dan berapa banyak orang mengambil, nanti kita hitung gitu, dan di sana ada poin dari kita, yang ada poin, ada nilai dari kita gitu. Oh, orang ini udah minggu-minggu ini udah ngambil sekian bal, nah itu ada poin dari kita, nanti akan mendapatkan poin nilai gitu. Nilai yang memang nggak sebanding dengan apa yang mereka beli, tapi setidaknya itu adalah penghargaan dari toko-toko, dari toko kita gitu. Untuk teman-temanku untuk memulai usaha itu ya, selain kita konsisten, komitmen, ya kita harus menjunjung tinggi kedisiplinan atau kejujuran. Setelah itu baru kita susun, kita kenali cara-cara yang bagaimana sih buat membuat perencanaan itu, bagaimana sih buat mengatur struktur manajemen keuangan yang memang tahu arah keluar masuknya gitu. Kita benar-benar pelajari hal itu. Terkadang hal-hal dasar itu menjadi salah satu kegagalan dalam usaha kita. Makanya kita harus disiplin, kita harus benar-benar menggeluti apa sih membuat orang suka gitu, apa sih biar orang itu menyenangi gitu. Terkadang pembeli itu membeli satu barang bukan karena mereka itu membutuhkan, tapi kebanyakan orang membeli itu karena ada rasa penasaran. Dan rasa penasaran itu membentuk mereka jadi kebutuhan gitu. Contoh, dalam satu tempat, seseorang memajang satu pajangan di tokonya, dan tokonya itu aja. Orang yang melihatnya pun akan malas. Oh, ini pajangan itu aja, itu. Tapi kalau orang mempunyai nilai tambah, mereka mengganti-ganti pajangannya. Orang yang lihat tuh yang tidak niat sekali membeli, seketika melihat toko, oh hari ini tokonya bentuknya seperti ini loh, dan ada barang-barang lain di atasnya. Oh, besoknya lagi dia lewat, oh barang ini bentuknya seperti ini loh, dan ada barang-barang lagi nih yang baru lagi nih. Jadi walaupun tidak terbentuk mereka tuh mau membeli, tidak melihat membeli, dengan rasa yang penasaran tadi mereka akan masuk ke toko kita. Dan tiket belinya juga akan besar gitu. Ketika mereka mau mencoba tadi akan besar gitu. Makanya banyaknya itu konten kreator itu untuk mengenalkan satu produk, bagaimana sih biar orang itu penasaran gitu, bagaimana sih agar orang membentuk rasa penasaran dalam diri seseorang gitu. Makanya kita tuh sebagai penjual itu atau sebagai konten itu melihat kebutuhan audiens, bukan kebutuhan kita, bukan memperkenalkan atau memperkaya diri kita sendiri, tapi kita membagikan apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita harus melakukannya, agar semua orang ikut merasakan melakukan hal tersebut juga gitu. Itu yang harus kita bentuk dalam sisi untuk memulai konten tadi. Konten itu harus mempunyai nilai tambah. Bagaimana sih biar orang itu betah, apa sih yang dibutuhkan orang dalam konten kita itu gitu. Pada umumnya semua orang itu adalah kuat dalam rasa penasarannya gitu. Makanya untuk membentuk rasa penasaran itu kita harus bangun, yaitu dari fase-fase yang bisa kita mulai dengan fase-fase yang memang hal-hal yang sepele gitu. Kita mulai itu mungkin dengan mulai kita dagang konsisten di jam-jamnya, yang perubahan di item-item yang kita jual itu gitu. Kita harus mempunyai nilai itu. Kenapa? Biar orang itu tahu
Orang tuh akan menanti oh ini barang terbarunya terupdate nanti apa ya, dan barang ini nanti apa ya gitu. Orang-orang akan menunggu itu gitu. Dan orang itu biasanya kalau udah besar namanya itu, ya orang itu tinggal menunggu-nunggu aja gitu. Itu kesalahan juga. Jadi semakin besar orang itu, semakin besar tumbuhan itu, kita harus semakin sering juga menyiramnya karena kebutuhannya juga akan semakin banyak gitu. Sama seperti kehidupan, semakin besar kemasukan kita akan semakin besar juga pengeluaran kita. Jadi kita memang tidak boleh berdiam diri dalam hal itu. Jangan pernah menganggap semua yang besar itu semuanya akan hidup nyata, semuanya akan hidup dengan lama gitu. Karena apa? Yang besar itulah yang rentah dengan kebusukan atau kematian gitu. Karena apa? Yang besar itu kalau tidak mendapatkan makanan, tidak dapat minuman yang mencukupi dia, mereka akan lama-lama akan mengecil juga. Mereka lama-lama akan runtuh dedaunannya. Itu. Jadi dalam usaha itu ya, di satu sisi kita harus jujur, di satu sisi lain kita harus komitmen gitu. Kita harus junjung tinggi nilai-nilai yang kita punya gitu. Kita harus junjung tinggi, nggak harus kita. Makanya kalau kita mindset dalam berdagang itu ya, itu. Kalau saya itu ya saya, ini nggak tahu kalau yang lain karena setiap orang itu seperti saya bilang tadi, mereka itu mempunyai nilai-nilai masing-masing. Kalau saya itu lebih baik saya berdagang mengambil sedikit daripada saya mengambil besar, tapi dengan jangka yang sebentar. Lebih baik saya ambil sedikit tapi jangka yang lama gitu, mungkin puluhan tahun, mungkin sampai berdiri usaha saya gitu. Dan juga sama customer itu membangun hubungan itu benar-benar membangun dengan bagaimana sih biar kita ini bagus bisnis, bagaimana sih biar kakak itu lancar dalam menjual barang-barangnya, bagaimana sih biar saya itu bisa selalu ready barangnya gitu. Saya memikirkan itu, selalu saya pikirkan gitu, biar para customer itu ada barang yang mereka cari terus gitu. Selalu memikirkan, semua penjual pasti memikirkan itu. Banyak orang bilang usaha thrifting itu adalah usaha yang greget, jadi usaha yang bikin orang penasaran. Itu memang benar adanya, karena itu pengalaman saya pribadi loh. Mungkin juga pernah kalian alami gitu. Jadi saat kita membongkar ya satu bank, nah kita itu kan nggak tahu isinya itu apa, brandnya itu apa dalam itu, berapa banyak brandnya, berapa banyak barang-barang badannya, berapa banyak barang ropinya gitu. Kita nggak tahu. Makanya rasa penasaran itu tumbuh dengan sendirinya. Makanya kita tuh mau planning saya itu kemarin bongkar, dapat uang bongkar lagi, karena itu di sisi lain saya itu mau membentuk toko saya yang besar. Di luar itu saya itu memang ada rasa penasaran itu. Gitu. Dan jangan bingung dalam mulai usaha gitu. Kebingungan itu wajar. Dan yang tidak boleh itu tidak melakukan sama sekali gitu. Dan kita semaksimal mungkin harus belajar gimana sih biar kita tuh ada nilai, bagaimana sih biar kita mencari di mana karakter kita gitu, gimana yang orang membutuhkan kita sebagai content creator itu. Seperti saya nih, saya mengedukasi atau memberi pencerahan bagaimana pengalaman saya pribadi, bagaimana yang saya lakukan pribadi gitu. Saya itu bagaimana sih karakter saya ini biar orang tuh suka sama saya gitu. Bagaimana sih biar orang tuh ingin selalu lihat saya dan ingin mengenal saya, bagaimana sih caranya gitu. Saya mempelajari itu gitu. Yang bingung dalam usaha itu ya, yang bingungnya itu awal dari kebingungan itu biasanya berasal dari rasa keinginan yang kuat gitu. Seseorang yang bingung adalah bukan seseorang yang panik, bukan seseorang yang pimpang, adalah seseorang yang mempunyai planning ke depannya gitu. Itu hal yang bagus. Saya mengakui itu semua adalah kebaikan gitu. Kenapa? Karena di saat orang-orang bingung, orang itu memikirkan apa sih risikonya, bagaimana sih yang harus saya lakukan, apa sih, kemana sih saya harus lakukannya, dan bagaimana sih cara melakukannya. Itu hal-hal yang bingung itu adalah hal-hal yang wajar itu. Makanya kebingungan itu jangan sampai kalau dengan kebingungan kita menganggap memonis kita tuh nggak mampu, bukan. Nah malah kita lebih baik kita memutuskan dalam memutuskan, dan kita harus mengambil langkah. Dalam kebingungan itu kita harus mengambil langkah. Karena apa? Di sisi kebingungan itu pasti ada sisi-sisi positifnya gitu. Pasti ada perencanaan yang memang luar biasanya gitu. Kita harus mengenal itu. Seseorang yang bingung adalah seseorang yang pintar. Seseorang yang bingung adalah seseorang yang mau lebih gitu.
Tapi kalau orang yang tidak bingung sama sekali, mereka menganggap diri mereka sudah besar, mereka menganggap mereka itu sudah pintar, mereka akan stuck di sana, mereka akan stop di sana gitu. Makanya beruntunglah bagi orang-orang yang bingung, beruntunglah bagi orang-orang yang merasa bodoh. Maka kita itu sebagai hidup itu nggak harus, jangan pernah kita merasa bahwa diri kita lah semakin yang paling pintar, nggak boleh itu. Kenapa? Kalau kita memutuskan diri kita yang paling pintar, itu akan membunuh karakter kita nantinya. Jadi kita tuh nggak mau menanyakan orang lain, mencari ilmu lagi, menggali lagi gitu. Karena kita merasa kita udah mampu, orang yang harus belajar dari saya, bukan saya yang harus belajar dari orang. Itu tidak boleh. Maka baiknya, langkah baiknya kalau orang itu merasa bahwa dia itu belum berhasil, walaupun dia sudah berhasil. Mereka belum mampu, walaupun mereka sudah mampu. Berarti mereka tuh ada nilai, mau mengejar lagi, mau menambah lagi kemampuan mereka gitu. Itu juga sisi baik dari orang-orang yang mengaku itu. Makanya kita tuh selain kita jujur dalam berdagang atau dalam usaha atau dalam bekerja, kita tuh harus jujur juga dalam hal-hal pribadi kita gitu. Itu untuk meluaskan jangkauan kita, untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru gitu. Jadi ilmu-ilmu baru itu memang setiap ilmu itu ada perubahan-perubahannya gitu. Jadi mungkin dia profesor ini bilang begini-begini lo caranya, ya profesor lain mungkin begini-begini lo caranya gitu. Itu berbeda-beda karena setiap orang itu mempunyai prinsip-prinsip gitu. Kita nggak boleh terpaku, kita nggak boleh menyombongkan diri bahwa kita itu ya kita yang paling pintar, kita yang paling jauh, itu tidak boleh ya. Dengan begitu kita tidak mau akan menambah ilmu lagi, kita nggak akan mau belajar lagi. Walaupun kita sudah pintar, walaupun kita sudah tahu, kita anggap aja kita harus mencari tahu lagi. Itu hal-hal yang positif. Makanya berpikir itu kita juga harus berpikir yang positif gitu. Buat kita sendiri, bagaimana sih biar kita tuh dikenal lagi gitu. Bagaimana sih biar orang tuh nggak canggung terhadap kita gitu. Jadi itu kesombongan itu adalah kesombongan yang akan menjerumuskan kita. Sombong dalam hal yang kita capai itu nggak apa-apa, itu buat inspirasi orang-orang lain. Tapi kalau sombong dengan apa yang orang capai atau mengapa orang mencapainya gitu, itu ada hal-hal yang buruk gitu. Kita itu melihat orang berhasil loh, bukan melihat oh sekarang dia udah beruang, lantas dia begini-begini. Tapi kita lihat itu bagaimana proses dia, itu yang harus kita ulik, itu yang harus kita pelajari gitu. Bagaimana sih perjalanan dia sebelum dia berhasil, bagaimana sih perjalanan dia sebelum dia tuh bersantai-santai seperti sekarang gitu. Kita harus ulik itu. Saya juga seperti itu. Ketika orang-orang yang berhasil, kita tidak menganggap orang itu orang ini wajar yang berhasil karena pamannya nih bos ini, karena orang tua yang kaya. Ini nggak berpikir itu. Saya menganggap orang ini mempunyai ilmu lebih tinggi dari saya, karena saya harus belajar dari dia lagi gitu. Karena sebuah perencanaan itu datangnya enggak terus-terus datangnya dari kebetulan gitu. Terkadang memang ada perencanaan di sana gitu. Makanya upaya saya itu sekarang itu selain saya membuat perencanaan, saya juga harus mempelajari nih orang ini kriteria seperti ini, orang ini yang bisa membuat operasi ini seperti ini langkah-langkah dia ya. Jadi saya pelajari, saya ulik-ulik gitu. Begitu. Sama aja kayak layaknya kita berdagang thrifting ya. Jadi dagang thrifting itu juga sama. Tiap item itu kan ada usia pemakai, ada segmen pasarnya gitu. Jadi mungkin di item anak-anak pun ada, di item anak tebal tipis itu ada juga gitu. Nah, tebal itu mungkin contohnya ke anak-anaknya santai, anak-anak buat main. Sementara anak tebal itu lebih contohnya ke anak-anak yang musim dingin, cuaca yang musim dingin atau musim panas gitu, buat malam hari. Sementara anak tipis itu lebih ke sana gitu. Itu cara-cara kita untuk mengenal satu pasar gitu. Dengan kita merasa bahwa diri kita itu belum pintar, bahwa kita harus belajar lagi. Makanya itu beberapa konten kreator itu bilang begini, kita itu harus mempunyai karakter yang membedakan kita sama orang lain. Sebelum produk kita dikenal, kita harus memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Siapa sih kita, bagaimana karakter kita, apa sih yang harus kita tonjolkan dalam kepribadian kita gitu. Apa sih kemampuan kita agar orang itu menyukai kita gitu. Tapi itu nggak usah dipikirkan, yang pastinya kita mulai jalan. Karena apa? Di dunia ini ada pro dan kontrak, ada yang menyukai dan tidak. Kita nggak usah pikirkan hal-hal itu gitu. Kita pikirkan aja bagaimana sih
buat memikat target market aja. Kita pikir target market kita aja, kita memikirkan yang lain-lain gitu. Target market apa sih yang kita tuju gitu. Dan kita juga harus kuat gitu, harus kuat. Sadar ini nih, kita udah personal branding kita udah dikenal, rokok kita udah dikenal. Biasa itu ada serangan-serangan dari hacker, itu biasa. Jangan kita down itu. Kenapa? Karena kalau ada serang-serangan dari hacker seperti itu menunjukkan bahwa kita tuh udah dikenal. Jadi mereka menyerang kita tuh karena kita tuh udah dilihat loh sama audien kita. Kita tuh udah menonjol di mata mereka gitu. Itu juga bagus. Jadi jangan takut akan hal itu gitu. Semakin besar ombak yang kita lalui, semakin besar jalan yang kita tempuh, semakin banyak lubang yang kita lalui, akan semakin besar kita bisa naik ke atasnya gitu. Itu pada dasarnya. Makanya orang tuh untuk melakukan hal-hal kecil itu, orang tuh nggak harus melakukan dulu hal-hal besar. Mereka itu mulai dengan hal-hal dasar dulu sampai mereka melakukan hal-hal besar gitu. Sama seperti kita berdagang. Jangan dagang itu dengan ambisi gitu. Contoh, kita merasa kita ini udah banyak uang. Kalau kita mau cepat sukses, mungkin kita ngambil barang banyak. Jangan juga seperti itu. Minimal lah kita harus mempelajari dulu bagaimana nih cara kerja thrifting ini gitu. Siapa sih yang harus kita ajak dalam bisnis ini gitu. Siapa sih yang bisa membantu kita untuk melakukan bisnis ini? Kita harus mengetahui ini atau perencanaan dulu gitu. Jangan ambisi. Kalau ambisi ya sebanyak apa uang kita, mau bisnis apapun akan gagal. Karena semua itu dilatasi dengan ambisi, dengan mau untung banyak gitu. Tanpa tidak memikirkan risiko gitu. Kita memikirkan risiko itu boleh, tapi kita cari cara bagaimana keluar dari risiko itu untuk mengecilkan risiko tersebut gitu. Karena pas setiap usaha itu risikonya masing-masing. Setiap pengusaha itu mereka mempunyai risiko masing-masing gitu. Itu ada di level-levelnya gitu. Jadi tadi dalam pengiriman juga kita jangan bingung. Oh ini alamatnya jauh loh. Nanti kalau pengiriman takutnya barangnya ketahan atau jangan ke situ. Karena apa? Setelah orang menyanggupin, pihak ekspedisi menyanggupin membawa barang kita, mereka akan menyanggupi juga barang kita bawa sampai dengan alamat yang kita kirim kepada penjualnya gitu. Jadi barang akan tiba sesuai dengan ininya, estimasinya gitu. Dan usaha thrifting ini juga ya, makin lama tuh makin jauh jangkauannya. Makin lama alhamdulillah makin banyak tuh orang yang usaha ini gitu. Makin banyak orang yang terjun dalam usaha ini. Jadi sayang banget kalau usaha ini itu harus dihentikan karena mungkin merugikan pihak sebelah atau yang bagaimana dibilang maksudnya gitu. Kita bisa cari alternatif lain lah sebagai petinggi-petinggi, mungkin dengan cara kita mengeluarkan pajak agar kita mendapatkan penghasilan juga, atau dengan cara kita itu mengasih wanti-wanti atau mengasih batasan dalam penjualan itu gitu. Tapi jangan sampai kita merugikan orang gitu. Karena apa? Yang dirugikan itu bukan orang luar, yang dirugikan itu masyarakat sendiri gitu. Karena mereka membeli pakai uang sendiri, mereka menggeluti dengan usaha mereka. Setelah mendapatkan uang, mereka membeli barangnya untuk menjual, menghasilkan uang buat mereka makan. Jadi kalau kita ambil juga barang itu juga nggak baik, itu bisa merugikan masyarakat kita sendiri gitu. Di usaha thrifting ini alhamdulillah digeluti udah banyak kalangan gitu. Mungkin dari kalangan yang remaja, ibu-ibu, bapak, kalangan atas, menengah, sampai kalangan yang kita dulunya pengangguran, nggak ada kerjaan. Alhamdulillah dengan ada usaha thrifting ini kita menjadi terbantu. Mungkin walau nggak cukup buat biaya hidup, tapi kita cukup buat hidup gitu. Karena pada intinya semua orang itu kejahatan itu dilakukan bukan karena adanya gaya hidup, tapi adanya kebutuhan hidup gitu. Jadi kita juga sebagai ini ya, kita nggak usah terlalu mempersulitkan orang gitu. Nggak baik juga, karena karma itu berlakunya bukan dengan kalangan bawah aja, bahkan kalangan tertinggi pun, bahkan orang yang nomor 1 bisa karena karma itu gitu. Banyak usaha yang harus digelutin orang itu tergantung dari ininya. Jadi semua itu jangan jadi masalah, jangan jadi ini sepi, ini gagal karena produk ini keluar. Sebenarnya nggak seperti itu gitu. Karena contoh ini gini aja loh, kayak pakaian baru, yang pakaian thrifting. Kita sebagai penjual thrifting juga sering membeli pakaian baru gitu.
Dan kita juga menjual pakaian thrifting, menjual juga pakaian baru. Enggak semuanya, enggak kita enggak jual pakaian thrifting aja gitu. Jadi semuanya itu memang ada dari segmen pasar yang mereka itu, orang-orang itu ya, terkadang gini, orang yang mau beli barang, mungkin barang baru nih yang harganya minim bisa dapat dengan barang bekas gitu. Jadi semua orang itu bisa merasakan gitu. Tapi barang bekas ini juga dia tuh alhamdulillah yang saya tahu tuh saya sering pakai loh. Setelah ada pelanggan saya, customer saya bongkar di gudang saya itu selalu membeli 1 atau 2 pieces buat saya pakai. Itu nggak saya setrika lagi karena saya tahu di sebuah bar itu nggak akan mengandung bakteri lagi. Dia sudah ada obatnya, dia barangnya sebelum dikemas itu udah disetrika, udah di laundry gitu. Jadi nggak ada lagi bakteri gitu, nggak menyebabkan penyakit gitu. Karena saya udah lama juga sering saya pakai langsung gitu. Bahkan ini juga pembelinya juga dari kalangan artis, sudah banyak yang pakai thrifting ini. Dan usaha ini juga usaha tuh gimana ya? Usaha ini bukan memperkaya individu, ya usaha ini tuh menyeluruh gitu, menyeluruh dia. Enggak, istilahnya tuh usaha ini dimiliki satu mafia yang gini-gini loh, dia akan besar, dia merugikan negara atau bagaimana, enggak begitu. Jadi usaha ini memang mencakup individu. Jadi seorang itu sebagai mungkin supplier tuh mereka membagikan, seperti saya ini membagikan ke saya, teman saya. Jadi orang-orang yang ada kerjaan itu terbantu juga dengan adanya usaha thrifting ini. Bahkan di setiap kota itu saya lihat tuh udah banyak tuh orang-orang yang jual pakaian thrifting. Bahkan ada terdiri beberapa pasar tuh, ada yang baru, ada yang bekas gitu. Jadi ada keunikan dalam pasar kan, karena kan kita kan selain kita tuh membutuhkan makan, kita juga mencari keunikan nih dengan hal-hal yang sepele gitu, dengan keindahan fashion, keindahan alam, kita membutuhkan keunikan itu. Jadi ada warna-warni dalam hidup ini, kita merasakan itu gitu. Jadi dunia thrifting ini juga gini ya. Jadi dunia thrifting ini juga dia itu mana ya? Dia itu nggak banyak usahanya, tapi iya banyak yang membutuhkannya gitu. Karena orang-orang yang mungkin uangnya tuh yang kerjanya tuh harian, dengan ada yang pakai bekas ini, mungkin saat mereka buka bal atau berusaha bal, mereka ada memakai brand yang bisa memakai, walaupun mereka tidak mampu membeli dengan barang barunya, mungkin mereka bisa dapat dengan barang secondnya gitu. Bisa merasakan keindahan itu. Buat teman-temanku semua, dalam usaha thrifting ini itu ada step-stepnya yang harus kita lalui gitu. Kita harus membangun mental. Kenapa? Karena kita usaha thrifting ini. Jadi usaha thrifting ini itu usaha yang dibilang menjanjikan tidak juga, dibilang tidak menjanjikan tidak juga gitu. Jadi pada versi masing-masing lah. Usaha itu banyak di bidang-bidang lain-lainnya gitu. Ada yang buat skincare, ada yang jual fashion gitu. Jadi semua itu ada di versinya gitu. Thrifting ini adalah pakaian bekas yang dikemas dari negara luar yang berbentuk dikemas seperti bal seperti ini. Beratnya itu ada 100 kilo, ada 90 kilo, ada 80 kilo gitu. Ada juga yang bal kampit, bahasanya bal kampit yang beratnya 50 kilo gitu. Itu harganya akan lebih murah itu. Biasanya bagi dua dengan barang-barang yang 100 kilo tadi harganya. Banyak juga sekarang orang yang buka bal itu menjadikan bal itu sebagai paket usaha gitu. Jadi kalau buat pemula, kalau kita banding-bandingkan, mending pakai usaha atau bal aja dulu. Kenapa? Karena bal itu juga yang dibikin orang menjadi paket usaha kebanyakan gitu. Jadi kalau kita buka bal itu mungkin isinya utuhannya yang kita ambil. Kita mendapatkan barang 100% utuh gitu. Sebentar kalau paket usaha itu udah dibagi-bagi, bahkan sebagian barang bagusnya itu udah nggak ada lagi. Gitu. Abang semua jangan bingung dalam hal itu. Untuk memutuskan usaha juga ya kita tentukan aja. Kalau untuk usaha thrifting ini gampang banget macam pasarnya itu, gampang banget karena usaha thrifting ini semua item tuh memang bisa diolah gitu. Semua item itu ada keuntungan gitu. Dengan cara kita itu harus memisahkannya di barang kepala, barang badan, dan barang ekor. Kita harus benar-benar pisahkan barang tersebut gitu. Dan kita harus konsisten sama harga gitu. Barang kepala kita cantumkan harga sekian, dengan budget sekian, dengan quantity sekian. Kita harus fokus itu gitu. Di harga itu, mentok-mentok di harga itu gitu. Mungkin sebagian 2-3 bisnisnya adalah yang kita bisa jual yang 10 kali lipat ya gitu. Mungkin pasti ada itu biasanya. Dalam usaha itu yang penting adalah komitmen, disiplin ya.
entah itu di bidang pekerjaan, entah itu di bidang pengusaha atau bidang berdagang seperti kita ini gitu. Kita ini adalah pecinta fashion kita. Jadi orang itu membeli pakaian itu memang dibutuhkan karena setiap orang itu pada umumnya mereka itu membutuhkan fashion. Jadi mereka tuh nggak mungkin lah orang-orang itu pakai baju ini hari ini, baju ini lagi besok, baju ini lagi buat hari esoknya, nggak mungkin. Jadi orang itu kalau bisa tuh sore ini baju apa, pakaian apa, fashion apa, dan malam fashion apa dan bagaimana. Makanya itu usaha ini juga lumayan, lo pakaian ini lumayan karena walaupun lama dia tuh walaupun ada kalanya sepi ya pasti akan diambil juga sama orang karena orang itu yang membutuhkan gitu pakaian gitu. Banyak orang memulai usaha itu bingung kenapa sih toko sebelah bisa jual dengan sedemikian murah, sementara setelah saya tanya ke ownernya, penjual balnya itu harganya bal sekian dan kuantitas sekian dan HPP-nya sekian, kok toko sebelah bisa jual dengan begitu murah gitu. Nah inilah jawabannya. Jadi mereka tuh udah dapat keuntungan dari barang kepala dan barang badannya. Barang ekor itu mengikut harganya atau bisa juga jadikan traffic buat akun mereka gitu. Jadi jangan risau akan hal itu karena mereka itu ada perencanaan semua gitu. Mereka itu ada strategi. Makanya bisnis itu selain kita mempunyai nilai kejujuran, selain kita itu mempunyai nilai komitmen, selain kita nilai kedisiplinan, kita itu ada strategis dalam pemasaran gitu. Kita tuh ada cara bagaimana sih untuk membedakan toko saya sama toko teman saya atau toko teman yang berjualan sama seperti saya atau toko orang-orang yang berjualan sama seperti saya, bagaimana sih untuk membedakannya gitu. Jadi orang itu bisa membuat perbedaan itu walau barang yang dijual itu barang yang serupa gitu. Perbedaan itu akan diciptakan oleh semua pedagang gitu. Jadi untuk teman-temanku juga ya yang mau datang langsung ke lokasi kita bisa dengan DM ke kita atau tanya langsung alamat kita di mana. Nanti kita akan salok nanti untuk alamat kita kalau mau bertanya langsung atau diskusi langsung untuk menanyakan bagaimana sih Bang proses thrifting ini, bagaimana sih Bang untuk usaha thrifting ini. Saya tuh sebagai penjual, bukan saya menjual bal aja. Saya udah sebelum saya menjual bal, saya udah jual thrift ini dulu, eceran dulu gitu. Jadi jika banyak saya itu tahu cara pengolahannya, tahu barang mana yang harus dipisahkan, barang mana yang harus disisikan gitu. Kita udah tahu. Bagian juga pelanggan saya itu kebanyakan yang datang ke gudang ini minta saya yang sortir, jadi saya yang pisahkan itu, kru saya yang pisahkan. Jadi saya minta pisahkan mereka yang mana sih barang kepala itu di lain karung, barang badan ini di karung yang satunya, yang barang ekor satu ini di karung satunya. Jadi harus dipisahkan. Gitu. Dan kita tuh kalau bisa tuh di barang kepala itu memang kita tuh pengelolanya memang harus wow ya. Kita harus mungkin nge-laundry lagi baru bajunya itu atau kita setrika lagi gitu atau dikasih tag lagi biar nampaknya itu lebih mewah gitu. Nah dengan begitu harganya juga akan lebih mahal. Di bal ini, thrifting ini jangan heran kalian kalau beli barang mahal terkadang bukan karena dia tuh barangnya dihasilkan ori karena didapat oleh mall. Kadang tuh barang di ini banyak juga yang masuk mall karena begitu. Saya udah sering banyak masuk mall. Nah banyak juga terdiri tuh item. Oh ini tuh kayak yang pernah saya posting gitu loh, yang pernah saya tawarkan kemarin. Oh berarti yang belinya ini orang sini juga gitu. Banyak juga toko ini yang udah terpajang di mall gitu. Nah, usaha ini juga usaha yang menjanjikan, lumayan menjanjikan lah, nggak menjanjikan lumayan lah. Karena apa? Saya melihat tuh ada beberapa customer saya itu yang terdiri itu dari mahasiswa banyak kan itu. Jadi mereka setelah saya tanyakan, kenapa sih kakak kan udah mampu tuh, orang tua kakak udah mampu, kenapa kakak harus kerja lagi, berdagang lagi gitu. Dia bicara begini, Pak, orang tua aku kan nggak selalu muda, mereka nggak selalu kuat, dan mereka itu ada masa mereka yang tidak punyanya. Kita harus kalau bisa sih kita kalau sementara kita ada waktu luang ya kita membantu mereka gitu, walaupun tidak membantu seutuhnya kita bisa meringankan beban mereka. Itu sangat profit banyak loh customer saya yang pengusaha yang jadi kalangan mahasiswa itu. Bahkan ada beberapa orang yang sering tuh datang ke gudang kita gitu, sharing sama kita, tanya-tanya. Saya tanya ke dia pengalaman dia begini-begini bagaimana, sekarang bagaimana. Ada juga alhamdulillah yang dulunya itu selalu meminta kirim uang ke orang tua untuk membayar SPP, membayar tunjangan ini, tunjangan itu, kebutuhan mereka buat makan, buat bayar kontrakan.
sekarang mereka tidak membutuhkan itu lagi, tapi mereka bisa juga membantu orang tua, memberi juga orang tua walau dengan sedikit gitu. Jadi memang sangat membantu. Terkadang juga banyak juga orang yang mempunyai karyawan gitu. Jadi karyawannya itu juga dari mahasiswa yang lain gitu. Alhamdulillah dengan bisnis ini memang tidak begitu menjamin, tidak menjanjikan, tapi minimal orang itu bisa memulai dengan hal-hal usaha uangnya yang nggak terlalu banyak gitu mulai. Makanya kalau buka bar itu jangan takut, karena kita tuh belum ada uang yang banyak atau bagaimana, jangan takut. Kita bisa mulai dengan hal dasar. Jadi kita bisa mulai dengan milih barang yang HPP-nya itu harga itu masih murah gitu. Nanti kita atur lagi strukturnya, kita naik lagi levelnya. Jadi, makanya nggak harus dipaksakan gitu. Dari modal 3 juta pun udah bisa kita kelola barang gitu. Contoh kaos cewek yang panjang itu harganya 3 jutaan gitu. Jadi isinya itu kurang lebih di 400 pieces-an, 450-an ya. Nah, kita bisakan aja barang kepalanya minimal 200 pieces, 100 pieces. Harga jual usah muluk-muluk, usah mahal-mahal, biar kita tuh dikenal orang dulu. Jual 25-an itu udah dapat 2,5 uangnya. Sisa barang masih ada 300 pieces 50 lagi gitu. Yang lainnya yang sama-sama mahal jual 10. Biar apa? Biar branding kita tuh naik, biar orang tuh mengenal kita. Yang mahal-mahal dulu, nanti setelah kita dikenal orang, ya begitulah, mendapatkan kecil tapi berkah gitu. Kecil tapi lancar, kecil tapi bertahan lama. Itulah yang diambil sama orang dagang yang sukses itu. Mereka nggak selalu memikirkan keuntungan, untung lagi. Dan mereka ada kalanya mereka harus rugi, mereka harus memberi juga itu. Makanya semuanya itu ya tadi butuh perencanaan tadi, personal branding kai namanya itu. Jadi buat teman-temanku tadi, jangan bingung dalam suatu hal, jangan bingung. Bingung itu adalah hal-hal yang lebih gitu. Jadi setelah orang mendapatkan kebingungan, mereka itu akan mendapatkan ide. Itu adalah hal-hal yang bagus mereka bingung itu. Karena kalau nggak bingung, ini anggar nih, saya udah ahli nih, saya udah bisa, itu biasanya tingkat gagal itu besar gitu. Kenapa? Karena dia udah membatasi, dia cukup di sini, dia sentak di sini. Sementara orang-orang yang bingung tadi, orang-orang yang mau belajar tadi, mereka bisa lebih loh di atas mereka. Dia yang tadi yang merasa udah mampu, udah bisa, itu merasa lebih. Dan usaha ini juga, dalam usaha itu yang harus kita tahu itu jangan ambisi, jangan terlalu ini loh ambilnya ini harus 100 bal biar untungnya ini besar. Jangan juga seperti itu. Ngambil 1 dulu atau 2 dulu buat belajar. Nanti setelah kita mengetahui benar-benar, kita bolehlah kalau kita punya modal memberanikan diri buka banyak gitu, itu bagus juga. Tapi awalnya itu ya memang harus dilalui fase-fase dulu gitu. Harus kita mulai dengan step-stepnya. Jangan kita selalu memikirkan untung besar loh, kalau aku mau cepat kaya, kalau aku mau cepat berhasil, aku harus mengambil barang yang banyak karena aku banyak uang. Jangan juga begitu. Itu juga nggak diperbolehkan ya. Itu namanya itu angkuh dan sombong gitu. Biasanya itu akan musnah itu. Kita bisa mulai dengan hal mengetahui dulu, 1 dulu bongkar, masuk gak nih, nanti buka bal yang kedua, masuk gak nih. Setelah kita benar-benar yakin, kita udah tahu segmen pasarnya kemana, kita udah tahu cara menjualnya bagaimana, kita tahu bagaimana biar dia yang laku nggak laku menjadi laku. Nah itu baru kita mulai gas. Kalau mau gas boleh juga itu kawan. Jadi harus didasari dengan sabaran dulu gitu. Setelah kita sabar, kita nggak takut rugi dan nggak takut juga kalau kita tuh harus mengambil risiko mungkin dengan gagal tadi. Insya Allah itu ilmu-ilmu yang tidak pernah kita tahu, ilmu-ilmu yang memang belum kita lakukan, mungkin itu akan datang sendiri gitu kawan-kawan ya. Aturlah struktur itu dengan rapi, serapi-rapinya. Atur struktur itu dengan baik, sebaik-baiknya gitu. Bagaimana sih agar kita itu memang benar-benar menguasai di bidang itu gitu. Kita harus benar-benar menguasai. Jangan sampai waktu customer tanya, kita nggak lebih bodoh dari mereka, jangan. Jadi mereka tuh bingung, orang ini saya mau bertanya sama dia, kok dia juga mau bertanya ke saya. Jangan juga begitu. Jadi kita dikit banyaknya harus menguasai produknya apa, bahannya bagaimana.